Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini baik kan ya? Kalian? Baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum belajar, kalian bisa siapkan alat tulisnya dulu dan bukunya. Siapkan ya. Sebelumnya kalian bisa baca dulu buku yang ada karena kita hari ini akan membahas mengenai pajak. Kalian ada yang tahu pajak itu apa? Ada yang tahu? Tidak, sudah ada yang tahu ya. Nah, jadi kalian baca dulu bukunya. Setelah itu akan ibu jelaskan materi kita hari ini. Silakan baca dulu 5 menit ya. Semuanya sudah selesai membacanya? Sudah. Ya, karena sudah selesai, di sini Ibu akan menjelaskan dulu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pajak, yaitu seperti pengertian pajak, ciri-cirinya, lalu pengertian dari pembangunan pajak, pembangunan ekonomi, kemudian jenis, manfaat, fungsi, dan bagaimana peranannya pajak sendiri di dalam pembangunan ekonomi. Yang dimana di sini Ibu harapkan kalian itu bisa memahami mengenai pajak. Jadi saat kalian sudah diwajibkan untuk membayar pajak itu, kalian tahu kemana dana tersebut disalurkan dan kalian mendapatkan apa saja terhadap dana pajak tersebut. Langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian pajak. Nah, jadi pajak itu adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan umum masyarakat. Manfaat dari pajak yang terkumpul itu tidak akan secara langsung dapat kita nikmati karena pajak itu digunakan untuk kepentingan umum. Pajak itu merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi di jangka panjang masyarakat umum itu dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Seperti contohnya, jika kita membayar pajak, itu kita akan mendapatkan manfaatnya seperti jalan raya. Di sini ada yang tahu undang-undang nomor berapa yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan? Ada yang tahu? Kamira tahu? Selfie tahu? Ya, undang-undang nomor berapa? Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi itulah undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan. Lalu di sini kita beralih ke materi mengenai ciri-ciri pajak. Jadi di sini ciri pertama itu adalah kontribusi wajib warga negara, yang dimana itu setiap orang itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut itu tidak berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjek dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar 2.050.000 per bulannya. Kemudian kedua, di sini berdasarkan undang-undang, yang artinya pajak itu diatur berdasarkan undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satunya tadi adalah yang disebutkan Selvi tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tadi. Kemudian di sini yang ketiga itu tidak mendapatkan imbalan langsung.
yang dimana ketika kita membayar pajak itu kita tidak akan menerima manfaatnya secara langsung. Beda halnya dengan parkir. Kalau parkir kan kita bayar dulu baru kita mendapatkan manfaatnya. Sedangkan pajak itu kita tidak mendapatkan secara langsung, tetapi kita akan mendapatkan ketika kita masuk sekolah misalnya, atau kita menerima beasiswa seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah memaksa untuk setiap warga negara. Kenapa memaksa? Karena jika tidak ada pajak itu tidak akan ada yang namanya pemadam, BPK ataupun polisi, dan pastinya jalan raya tidak akan semulus sekarang ini. Pasti semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian pembangunan ekonomi. Di sini itu ada 4 para ahli yang menyatakan pengertian dari pembangunan ekonomi. Di sini ada Adam Smith yang mengemukakan pendapatnya bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan suatu perpaduan antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua ada Misal Todaro, itu pembangunan ekonomi memiliki arti sebuah proses dimensional yang melibatkan berbagai perubahan besar di dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan juga lembaga nasional, termasuk pula akselerasi atau percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Kemudian di sini ketiga ada Sadono Sukirno yang menurutnya pembangunan ekonomi itu adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan melakukan berbagai penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, dan penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen juga. Kemudian menurut Nier itu pembangunan ekonomi itu adalah sebagai proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Nah, dari 4 tersebut Ibu menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai juga dengan perubahan struktur ekonomi suatu negara. Lalu selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pajak. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa saja jenis-jenis pajak? Tidak ada yang tahu. Ya, jadi di sini jenis pajak itu di sini ada berdasarkan cara pemungutannya. Cara pemungutannya itu ada tidak langsung dan langsung. Untuk pajak tidak langsung itu ada pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu yang sifatnya bisa diwakilkan atau dilimpahkan ke orang lain. Kemudian contohnya seperti kita ingin menjual barang mewah, misalnya kalian mempunyai mobil mewah, nah kalian bisa melalui orang lain untuk menjualnya tanpa harus kalian sendiri turun. Lalu kemudian sini ada pajak langsung. Di sini pajak langsung itu diberikan secara berkala kepada wajib pajak yang berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan itu kalian harus mengisi sendiri karena di sana harus mengisi komponen-komponennya. Kemudian di sini berdasarkan instansi pemungutnya itu ada pajak daerah dan lokal. Pajak daerah, lokal, atau pajak negara itu adalah pajak pusat. Pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri itu artinya pajak lokal atau pajak daerah. Di sini bisa dipungut oleh Pemda tingkat 2 atau Pemda tingkat 1. Kemudian selanjutnya itu ada pajak negara atau pajak pusat. Nah, pajak yang pusat ini itu dipungut oleh pemerintah melalui instansi terkait. Contohnya itu seperti pajak pertambahan nilai, pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Misalnya kalian punya rumah atau punya tanah, itu pasti kalian harus membayar yang namanya PBB. Kemudian di sini ada pajak itu berdasarkan sifatnya. Di sini ada 2, ada objektif atau subjektif. Objektif ini itu dimana keadaan objektifnya itu baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang bisa mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar. Objektif itu contohnya seperti kalau kita bekerja, maka PPh itu termasuk objektifnya. Lalu kemudian subjektifnya itu adalah keadaan wajib pribadi, yaitu kita yang membayar pajak itu ada subjektifnya. Untuk menetapkan pajaknya itu harus ditemukan
alasan-alasan yang objektif untuk yang berhubungan dengan keadaan material. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya mengenai yang telah Ibu jelaskan tadi? Ya, silakan, Namira. Bagaimana jika terdapat wajib pajak yang tidak taat? Apakah itu kena sanksinya? Untuk wajib pajak yang tidak taat dengan pajak, seperti apakah ini pendapat? Nah, jadi untuk wajib pajak yang misalnya dia terlambat, misalnya ini harusnya dia tuh membayar pajak kendaraan itu hari ini, tapi dia bayarnya 2 hari yang akan datang baru membayar. Nah, itu biasanya dikenakan denda sebesar 2% per bulannya. Kemudian untuk yang tidak sama sekali tidak membayar, itu akan dikenakan denda atau sanksi. Sanksi itu bisa sanksi administrasi membayar sejumlah uang, atau sanksinya itu berupa pidana seperti kurungan penjara atau yang lainnya. Sudah paham, Namira? Paham. Ya, karena sudah paham, kita ke materi selanjutnya lagi ya. Selanjutnya di sini ada fungsi pajak. Nah, jadi fungsi pajak itu dari dana yang terkumpul itu merupakan salah satu sumber pendapatan yang vital, yaitu pajak. Karena tanpa pajak kita tidak bisa apa-apa. Kemudian pendapatan ini itu akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk juga seperti pembangunan negara. Selain pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum. Bisa ada masalah hukum, itu juga termasuk pajak di dalamnya. Kemudian ada keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada 4 fungsi dari pajak itu sendiri. Yang pertama itu adalah fungsi anggaran atau fungsi budgeter, yang dimana di sini itu berfungsi untuk membayar pengeluaran negara. Jadi di sini fungsi anggaran ini itu untuk membayar pengeluaran negara demi perkembangan negara juga, maka pengeluaran besar seperti pembangunan nasional, biaya lainnya itu tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, negara itu harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan negara melalui pajak. Lalu di sini ada fungsi mengatur atau regulasi, yang dimana itu untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut, terutama kita di Indonesia. Karena pajak itu secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakat juga. Lalu di sini terdapat yang ketiga ada fungsi stabilitas. Di sini fungsi stabilitas itu dengan pajak, maka pemerintah itu dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan dengan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi juga. Pemerintah itu dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan meningkatkan pajak, maka jumlah uang yang beredar itu akan menurun, sehingga inflasi tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisi ekonomi negara dalam deflasi, maka pemerintah dapat menurunkan pajak. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi redistribusi pendapatan atau pemerataan pendapatan. Jadi pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan, sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, di mana ujung-ujungnya akan membantu masyarakat juga. Nah, dari semua fungsi tersebut, kita sebagai masyarakat itu dapat menikmati berbagai manfaat. Beberapa di antaranya itu adalah subsidi pangan, subsidi bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, lapangan kerja baru, dan investasi, serta bantuan bagi pengangguran, penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah, serta manfaat lainnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai pajak. Tapi sebelum kita melanjutkan, apakah ada yang ditanyakan lagi atau belum jelas? Tidak. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat dari pajak. Karena pajak itu merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, terutama di Indonesia.
maka pasti kita akan mendapatkan manfaat dari pajak itu sendiri. Kalau tidak ada kan pasti kita tidak mungkin mau bayar pajak. Nah, jadi manfaatnya itu pertama di sini itu untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Contohnya seperti pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Kemudian yang kedua itu ada membiayai pengeluaran yang produktif, yaitu pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Kemudian di sini yang ketiga itu ada membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya seperti pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi atau wisata. Kemudian di sini yang keempat yaitu membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya seperti pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang, dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Kemudian selanjutnya di sini mengenai peranan pajak di dalam pembangunan ekonomi. Nah, jadi di sini itu ada beberapa peranan pajak dalam pembangunan ekonomi. Jadi di sini peranan pajak dalam pembangunan ekonomi itu yang pertama sebagai sumber pendapatan negara. Pajak yang dipungut pemerintah itu digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin itu merupakan pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sifatnya rutin, seperti menggaji pegawai negeri sipil atau PNS atau ASN. Kemudian di sini kedua itu ada membeli peralatan kegiatan pemerintahan, seperti misalnya mobil untuk pemerintah, mobil dinas. Kemudian di sini membayar bunga pinjaman dan lainnya. Peranan kedua yaitu mengatur kegiatan ekonomi. Contohnya adalah untuk meningkatkan investasi, maka pemerintah itu bisa menurunkan pajak untuk merangsang pengusaha-pengusaha agar mereka mau menanamkan modal. Kemudian di sini ada pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, yang dimana di sini pendapatan masyarakat itu berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga akan mengakibatkan juga perbedaan pemerataan pembangunan ekonominya. Bagi penerima pajak dari masyarakat yang penghasilannya tinggi, itu digunakan untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi di daerah yang kurang maju, seperti pembangunan pasar, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Maka oleh karena itu, pajak itu akan dapat memeratakan pembangunan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah yang tertinggal. Lalu di sini yang terakhir itu ada sarana stabilitas ekonomi. Jadi pajak di sini berfungsi sebagai stabilitas ekonomi. Misalnya untuk meningkatkan kesempatan kerja, pemerintah menurunkan tarif pajak. Dengan tarif pajak yang rendah, memungkinkan masyarakat untuk menghindari mengeluarkan uangnya lebih banyak untuk membeli barang. Dengan banyaknya permintaan akan barang itu menyebabkan perusahaan harus lebih banyak memproduksi barang. Maka otomatis perusahaan itu akan menuntut banyak tenaga kerja juga. Oleh karena itu, pajak itu dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan melihat kontribusi pendapatan negara dari pajak, itu dapat disimpulkan bahwa kelangsungan hidup negara ini itu sangat bergantung dengan pajak. Pajak yang merupakan sarana mencapai tujuan bernegara, yaitu dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan merupakan sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Nah, materi kita sudah habis sampai di sini. Dari yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah masih ada yang bingung atau yang ditanyakan? Ya, silakan Amira, mau bertanyakan. Kapan kita harus membayar pajak? Pajak. Untuk pajak itu biasanya batas waktu penyampaian SPT tahunan untuk PPh wajib pajak atau pajak penghasilan wajib pribadi itu adalah 3 bulan setelah akhir tahun. Jadi 3 bulan setelah akhir tahun kita diwajibkan untuk membayar pajak. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada?
Nah, karena kalian sudah paham, kalian sudah mengerti semuanya, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tapi caranya begini, Ibu sudah punya ini. Ini Ibu punya. Nah, jadi di sini ada kata wajib pajak. Di dalam masing-masing hurufnya itu terdapat soal. Jadi kalian bisa pilih, terserah kalian mau yang mana. Kalian bisa pilih dua. Kalian di sini bisa memilih dua huruf. Ya, silahkan dari sapi mau huruf apa? I dan B. I dan B. Ya, ini silahkan ambil. Ibu kakak tulisnya. Nah, iya. Ya sudah. Nabila mau yang mana? P lawan J. P dan J. Ambil. Ya. Kemudian J. Ya. Nah, karena kalian sudah dapat, kalian bisa buka soalnya. Kalian bisa lihat apa isi soalnya. Sudah. Kalian bisa jawab terlebih dahulu. Di sini Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk menjawab. Silahkan jawab dulu. Bagaimana Fabi? Sudah? Belum. Nah, sudah bilang ya. Jadi sudah selesai. Sudah. Ya, kita tunggu Namira dulu ya. Sudah. Ya.
Jadi sebelum kalian mengumpulkan ibu mau minta kalian bacakan dulu soalnya. Siapa yang mau duluan? Selfie atau Nabira? Udah, Selfie aja, nomor 1 ya. Jelas, Soalnya apa? jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak. Ya, jelaskan. Tadi sudah ibu jelaskan apa itu pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat umum, yang merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan bagi pemerintah. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Selfie. Betul. Lalu Nabira, yang nomor 2 silahkan bacakan soalnya dulu. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari pajak. Ya, sebutkan. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter berfungsi untuk memastikan keseimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan. Yang kedua, fungsi mengatur untuk mengatur pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Yang ketiga, fungsi pemerataan sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilitas untuk mengendalikan inflasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Ya, tadi benar sekali jawabannya dari Nabira. Tepuk tangan. Nah, jadi kalian sudah paham kan mengenai materi kita hari ini? Jadi karena kalian sudah paham dari ibu kalian dan ibu juga menganggap kalian paham, kita akhiri. Tapi sebelum akhirnya, ibu minta tolong, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ya, Selfie silakan. Kesimpulannya apa? Pajak adalah iuran wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, membiayai kepentingan umum dan sebagai sumber pendapatan negara yang berperan sebagai pengatur dari kegiatan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pendapatan negara. Ya, terima kasih kepada Satya telah banyak kesimpulannya. Jadi pada intinya pembelajaran kita hari ini itu adalah kita sebagai warga negara yang baik itu harus yang namanya membayar pajak. Karena pajak itu kita juga akan merasakannya, walaupun kita mengeluarkan sejumlah uang, tetapi kita juga akan merasakannya. Jadi walaupun tidak secara gamblang, tidak secara langsung kita merasakannya. Apalagi jika kita memang benar-benar sudah memenuhi syarat seperti syarat objektif dan subjektif tadi. Dan nanti apabila kita sudah waktunya untuk bayar pajak, itu kita akan mendapatkan yang namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, dari situ kita bisa membayarkan pajak ke kantor pajak atau ke Ditjen Pajak. Nah, jadi terima kasih untuk waktu kalian hari ini. Ibu punya oleh-oleh buat kalian di rumah. Ibu akan memberikan tugas kalian di halaman 5 di buku kalian ya. Di situ tertulis tugasnya, yaitu mengenai bagaimana peran pajak saat ini di dalam pembangunan ekonomi, dan kalian berikan contohnya ya. Sudah dapat tugasnya? Sudah ya. Nah, itu dikerjakan. Nanti minggu depan dikumpul ke ibu ya pada saat pertemuan selanjutnya. Mana tugas latihan tadi? Sini, nanti ibu nilai. Nanti ibu nilai untuk ini. Soalnya bisa kalian simpan untuk belajar di rumah ya. Ini akan ibu nilai. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Semoga kita mengerti, semoga ini bermanfaat untuk nantinya untuk kita semua. Tapi sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa lagi. Berdoa, ibu yang mimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.